Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF secara mengejutkan menyoroti Rafael Struijk sebagai bintang muda yang patut diwaspadai untuk Piala AFF U23 2025. Turnamen Piala AFF U23 2025 akan digelar mulai tanggal 15 Juli mendatang. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dan memilih dua venue, yaitu Stadion Gelora Bung Karno serta Stadion Patriot Candrabaga. Jelang turnamen ini, AFF menyoroti para pemain muda yang berpotensi jadi bintang. Menariknya, perhatian juga tertuju pada pemain timnas Indonesia U23. Dalam laporannya, AFF menyoroti pemain muda Indonesia yang dinilai patut menjadi perhatian. Pemain yang disorot adalah Rafael Struijk. Mantan pemain Brisbane Roar ini masuk ke dalam daftar pemain yang dianggap berbahaya oleh AFF. Meski begitu, menariknya Struijk justru tidak termasuk dalam 30 nama yang dipanggil PSSI. Bahkan saat sesi latihan terbuka terakhir pada Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025, yang diikuti 25 pemain, nama Struijk juga tidak terlihat hadir. Akan tetapi, jika melihat regulasi memang usia Rafael Struijk masih eligible membela Garuda Muda. Terlebih ia kini juga berada di Indonesia untuk bergabung ke Dewa United. Jika Gerald Van den Boeck berubah pikiran, ia bisa memanfaatkan Rafael Struijk untuk ajang Piala AFF U23 2025. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Boeck, mematok target tinggi di ajang Piala AFF U23 2025 menjadi juara dengan menyapu bersih semua laga. Pernyataan berani tersebut memancing reaksi panas, terutama dari Vietnam. Rasa antusias Gerald Van den Boeck pun terlihat jelas, disertai keyakinannya untuk meraih hasil maksimal. Pelatih asal Belanda itu menegaskan, tak hanya sekadar meraih gelar juara, tetapi juga ingin anak asuhnya memenangi setiap laga yang dijalani. Setiap pertandingan adalah laga yang harus dimenangi. Saya tidak pernah ikut kompetisi, kemudian berpikir tim kami akan kalah, kata Gerald Van den Boeck. Gerald Van den Boeck menambahkan status Indonesia sebagai tuan rumah membuatnya tak ingin puas hanya menjadi runner-up. Juru latih Belanda ini menargetkan kemenangan di setiap pertandingan hingga akhirnya bisa mengangkat trofi. Pernyataan percaya diri Van den Boeck tak luput dari perhatian media dan pendukung lawan, khususnya Vietnam yang berstatus juara bertahan. Mereka cukup terkejut melihat keberanian sang pelatih baru melontarkan target tinggi. Latih Timnas Indonesia U23 berani mengirimkan surat tantangan untuk Timnas Vietnam, tulis media Vietnam. Vietnam sendiri tergabung di grup B, sehingga potensi duel melawan Timnas Indonesia U23 baru akan terjadi di babak semifinal atau final. Timnas U23 Indonesia dipastikan akan kedatangan satu pemain naturalisasi baru menjelang ASEAN Cup U23 2025. Hal ini dikonfirmasi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir pada Rabu malam WIB. Adapun pemain naturalisasi yang dimaksud Erick adalah striker FC Volendam, Mauro Zelstra. Meski begitu, Erick belum dapat memastikan apakah Zelstra bisa memperkuat Timnas U23 Indonesia di ASEAN Cup U23 2025. Ia hanya membeberkan sejauh mana proses naturalisasi pemain berusia 20 tahun itu. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora juga sangat terbuka. Terima kasih Pak Menpora, kata Erick. Meski belum dipastikan akan membela skuad Garuda Muda, kehadiran Zelstra sudah mendapat sorotan dari media Vietnam Soha. Soha memprediksi kehadiran Zelstra membuat Indonesia kini memiliki duet penyerang tajam di lini depan bersama Jens Raven. Menurut Soha, langkah naturalisasi ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin merebut kembali gelar ASEAN Cup U23 dari tangan Vietnam. Bersama Mauro Zelstra dan Jens Raven, Indonesia punya dua senjata yang mumpuni dan bisa tampil percaya diri di ASEAN Cup U23 2025 yang akan digelar mulai tanggal 14 Juli mendatang. Dengan Jens Raven dan Mauro Zelstra, Indonesia dapat sepenuhnya percaya diri untuk meraih prestasi tinggi di turnamen tahun ini, tulis Soha. Zelstra tampil reguler bersama tim U21 Volendam yang berkompetisi di Divisi 2 U21 Belanda pada musim lalu. Ia mampu membuktikan ketajamannya dengan mencetak 17 gol dan 4 assist dalam 21 penampilan musim lalu. Penampilan apiknya bersama tim U21 membuat Zelstra kerap masuk dalam skuad senior Volendam, yang baru saja promosi ke Liga Belanda.
Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF secara mengejutkan menyoroti Rafael Struijk sebagai bintang muda yang patut diwaspadai untuk Piala AFF U23 2025. Turnamen Piala AFF U23 2025 akan digelar mulai tanggal 15 Juli mendatang. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dan memilih dua venue, yaitu Stadion Gelora Bung Karno serta Stadion Patriot Candrabaga. Jelang turnamen ini, AFF menyoroti para pemain muda yang berpotensi jadi bintang. Menariknya, perhatian juga tertuju pada pemain timnas Indonesia U23. Dalam laporannya, AFF menyoroti pemain muda Indonesia yang dinilai patut menjadi perhatian. Pemain yang disorot adalah Rafael Struijk. Mantan pemain Brisbane Roar ini masuk ke dalam daftar pemain yang dianggap berbahaya oleh AFF. Meski begitu, menariknya Struijk justru tidak termasuk dalam 30 nama yang dipanggil PSSI. Bahkan saat sesi latihan terbuka terakhir pada Kamis, tanggal 10 Juli tahun 2025, yang diikuti 25 pemain, nama Struijk juga tidak terlihat hadir. Akan tetapi, jika melihat regulasi memang usia Rafael Struijk masih eligible membela Garuda Muda. Terlebih ia kini juga berada di Indonesia untuk bergabung ke Dewa United. Jika Gerald Van den Boeck berubah pikiran, ia bisa memanfaatkan Rafael Struijk untuk ajang Piala AFF U23 2025. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald Van den Boeck, mematok target tinggi di ajang Piala AFF U23 2025 menjadi juara dengan menyapu bersih semua laga. Pernyataan berani tersebut memancing reaksi panas, terutama dari Vietnam. Rasa antusias Gerald Van den Boeck pun terlihat jelas, disertai keyakinannya untuk meraih hasil maksimal. Pelatih asal Belanda itu menegaskan, tak hanya sekadar meraih gelar juara, tetapi juga ingin anak asuhnya memenangi setiap laga yang dijalani. Setiap pertandingan adalah laga yang harus dimenangi. Saya tidak pernah ikut kompetisi, kemudian berpikir tim kami akan kalah, kata Gerald Van den Boeck. Gerald Van den Boeck menambahkan status Indonesia sebagai tuan rumah membuatnya tak ingin puas hanya menjadi runner-up. Juru latih Belanda ini menargetkan kemenangan di setiap pertandingan hingga akhirnya bisa mengangkat trofi. Pernyataan percaya diri Van den Boeck tak luput dari perhatian media dan pendukung lawan, khususnya Vietnam yang berstatus juara bertahan. Mereka cukup terkejut melihat keberanian sang pelatih baru melontarkan target tinggi. Latih Timnas Indonesia U23 berani mengirimkan surat tantangan untuk Timnas Vietnam, tulis media Vietnam. Vietnam sendiri tergabung di grup B, sehingga potensi duel melawan Timnas Indonesia U23 baru akan terjadi di babak semifinal atau final. Timnas U23 Indonesia dipastikan akan kedatangan satu pemain naturalisasi baru menjelang ASEAN Cup U23 2025.